Yang terhormat untuk Bapak atau Ibu dosen, mohon izin untuk saya memberikan jawaban tugas 1. Dalam video ini saya akan membahas perkembangan sejarah Pancasila sejak awal kemerdekaan, kemudian masuk ke masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi. Dari perjalanan tersebut, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan politik. Menurut saya, memahami sejarah Pancasila sangat penting bagi generasi muda, karena nilai-nilainya tetap relevan dalam kehidupan berbangsa saat ini, terutama di tengah perkembangan polarisasi politik, penyebaran hoax, serta menurunnya sikap toleransi di masyarakat. Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Soekarno dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Rumusan tersebut kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta dan akhirnya ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi ancaman perpecahan karena adanya perbedaan agama, suku, dan kepentingan politik. Salah satu peristiwa penting dalam dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan persatuan nasional dibanding kepentingan golongan tertentu. Nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa ini adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Keputusan tersebut menjadi bukti bahwa sejak awal Pancasila dirancang sebagai ideologi inklusif dan mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang menjemuk. Pada tahun 1949, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal melalui konstitusi RIS akibat hasil konferensi meja bundar dengan Belanda. Dalam sistem federal, muncul banyak negara bagian yang justru berpotensi memecah persatuan bangsa. Namun pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan karena adanya keinginan rakyat untuk tetap bersatu di bawah semangat Pancasila. Peristiwa ini menunjukkan bahwa nilai persatuan dalam Pancasila lebih kuat dibanding kepentingan politik kolonial yang ingin memecah Indonesia menjadi sistem federal. Pada masa demokrasi, terpimpin tahun 1959 sampai 1965, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 karena konstituen gagal menyusun konstitusi baru. Dalam masa ini, Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi politik pemerintah. Kekuasaan presiden menjadi sangat dominan dan kebebasan politik mulai terbatas. Walaupun pemerintah menyatakan tetap berlandaskan Pancasila, praktik demokrasi pada masa tersebut justru menyimpan dari nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sini kita belajar bahwa Pancasila tidak boleh hanya dijadikan simbol politik, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak rakyat. Pada masa Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Pemerintah juga membentuk program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Secara positif, program ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Namun dalam praktiknya, kritik terhadap pemerintah sering dianggap anti-Pancasila. Akibatnya, kebebasan berpendapat menjadi terbatas dan terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya dapat dilihat pada peristiwa pembatasan pers dan tindakan represif terhadap aktivis mahasiswa menjelang reformasi 1998. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak boleh digunakan untuk membungkam demokrasi, karena sila kedua dan sila kelima menekankan penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial. Reformasi tahun 1998 menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Gerakan mahasiswa dan masyarakat menurut demokrasi, transparansi, dan penegakan hukum setelah krisis ekonomi dan maraknya korupsi pada akhir Orde Baru. Setelah reformasi, Indonesia mulai memperkuat demokrasi melalui pemilu yang lebih bebas, pembatasan masa jabatan presiden, serta perlindungan hak asasi manusia dalam Perundang-undangan 1945. Dalam era ini, Pancasila kembali ditempatkan sebagai dasar negara yang terbuka dan demokratis, bukan sebagai alat kekuasaan. Namun tantangan baru juga muncul, seperti toleransi, politik identitas, ujaran kebencian di media sosial, dan rendahnya literasi digital generasi muda. Menurut saya, pelajaran terbesar dari sejarah Pancasila adalah bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga dan ditetapkan secara kritis, bukan hanya dihafal. Generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan bangsa di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat. Contohnya, ketika menggunakan media sosial, generasi muda harus mampu menghargai perbedaan pendapat, tidak menyebarkan hoax, dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan serta persatuan. Selain itu, semangat gotong royong dalam Pancasila masih sangat relevan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan konflik antar kelompok. Karena itu, saya berpendapat bahwa Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, melainkan pedoman moral dan konstitusional yang harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan Pancasila pada masa awal kemerdekaan hingga reformasi menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Walaupun dalam sejarahnya pernah
mengalami penyimpangan dalam praktik politik. Nilai-nilai dasar Pancasila tetap relevan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, generasi muda harus memahami sejarah Pancasila secara kritis agar mampu menjaga demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial di Indonesia. Sekian pendapat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sebut. Dan sekian untuk tugas 1. Terima kasih. Salam.